Jadi salah sekali kalau umpamanya ada yang mau daftar, saya pengen tahun besok berangkatnya pakai haji khusus, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Nah, ada alternatif yang terakhir selain haji reguler yang lama, haji khusus yang agak lama, ada sesungguhnya yang disebut dengan visa mujammalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, kembali bertemu di channel Tatas Kurnia Official. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support, dukungan, dan partisipasinya terhadap channel kami. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Dan kembali kita akan mencoba menggali informasi-informasi yang masih berkaitan tentang haji bersama narasumber utama kita yang telah hadir di samping saya, Pak Kiai Haji Tatas Kurnia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita akan masih membahas tentang informasi-informasi yang berkaitan tentang haji. Oke. Jadi banyak pesan, banyak masuk kepada tim redaksi kami yang bertanya apakah ada jalur haji yang cepat, jalur haji yang ekspres gitu tanpa antri seperti itu. Banyak yang bertanya kepada tim redaksi kami. Nah, seperti apa penjelasannya Pak Kiai? Benar Kang Wildan bahwa banyak sekali masyarakat yang karena dorongan yang sangat ingin sekali melaksanakan haji, akhirnya bertanya, mencari jalan, adakah katanya daftar haji yang ekspres bisa tahun ini berangkat, atau ya tanpa ngantri yang harus berpuluh-puluh tahun begitu, karena sudah merasakan tua dan sudah renta, kemungkinan secara fisik tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji. Nah, tentu ini harus diurai dari beberapa jenis perjalanan haji di Indonesia ini. Kang Wildan. Haji itu pada prinsipnya visanya cuma satu ya. Visa haji itu cuma satu, nggak ada yang visa macam-macam. Karena visa masuk ke Saudi itu ada beberapa macam, ada visa haji, ada visa umroh, ada visa ummal, ada visa ziarah, gitu, ada visa multiple, banyak itu. Jadi jenis tergantung kepentingan. Hanya Saudi sendiri sudah menggariskan la hajja duna tasrih. Jadi tidak ada haji tanpa izin. Jadi tetap saja visa haji itu harus khusus visa haji. Nah, cuman ketika visa haji ini dikeluarkan oleh pemerintah Saudi, maka diberikan ke tiap-tiap negara berdasarkan jumlah kuota negara tersebut. Idealnya menurut kesepakatan KTT Islam yang sejak 1987 sudah dinyatakan bahwa kewajiban atau kuota haji itu ditentukan per 1.000 orang per satu, 1.000 per satu orang. 1.000 per satu orang. Ya, 1.000 penduduk muslim satu orang haji. Ya, berarti kalau di Indonesia ini ada 230.000, 230 juta kaum muslimin, berarti 230.000. 10% berarti. Berarti 10% ya, dari jumlah kaum muslimin yang ada. Hanya disebabkan oleh karena penataan Masjid Haram, kemungkinan tempat fasilitas yang belum tersedia. Maka kemarin beberapa waktu dikurangi menjadi beberapa persen ya. Menjadi 21.000 begitu. 210 mungkin. Menjadi 210.000. Betul. Nah, ini salah satunya. Maka itulah visa haji yang akan dikeluarkan. Ketika datang ke Indonesia, yang 210.000 itu dibagi dua. Ada yang haji khusus, ada yang haji reguler. Dan haji reguler ini sudah diurus secara tertib oleh pemerintah sejak tahun 1971. Walaupun pemerintah sesungguhnya sudah mengatur dari tahun-tahun sebelumnya mengenai pemberangkatan haji. Malah sejak zaman Belanda sudah ada inisiatif dari ormas-ormas tertentu seperti Muhammadiyah
Dulu pernah zaman Belanda membuat badan penolong haji namanya. Yang sudah ada ya? Ya sudah ada, itu tertulis dalam statut Belanda ya. Oh, iya. Jadi badan penolong haji dahulu kala masih menggunakan kapal laut yang berbulan-bulan. Dan akhirnya oleh pemerintah ya diserap badan penolong haji ini menjadi Kemenag ya kalau Departemen Agama dulu. Kemudian sistemnya diperbaiki dan ditata sedemikian rupa sehingga tahun 1971 baru pemerintah mengelola secara tertib jemaah haji ini. Namun tahun 1984 KTT Islam sudah menyatakan bahwa pembagian haji itu diberi per kuota 1.000 per satu. Betul. Artinya 10%-nya dari penduduk muslim dunia pada saat itu. Kenapa? Karena dikalkulasikan jumlah yang bisa masuk ke wilayah pelaksanaan haji, Arafah, Muzdalifah, Mina, Masjidil Haram, di mana tata laksana haji dilakukan di tempat itu tidak bisa bisa menampung lebih dari 2,5 juta orang. Jadi walaupun mau ditambah seberapa banyak pun nggak bisa diperluas lagi. Maka pada saat itu pemerintah bersepakat dalam KTT Islam dengan negara-negara Islam yang lain hanya 10% saja dari jumlah penduduk muslim. Nah, sekarang ini dibagikan, regulasinya dibagikan kuota berdasarkan kuota. Makanya dengan minat yang banyak masyarakat terjadilah daftar tunggu yang banyak. Pemerintah Indonesia membuka slot 2 untuk visa haji khusus sama visanya visa haji. Visa haji ya. Ya, untuk haji reguler dan untuk haji khusus. Yang haji khusus itu dahulu diberi nama Haji Plus katanya. Plus, ya. Jadi dulu dikenalnya Haji Plus. Maka akhir-akhir tahun 2016 istilah Haji Plus itu dibuang. Kenapa? Karena itu akan mengasumsikan sesuatu. Jadi plus itu apa, plus apanya begitu? Apa plus plus pahalanya atau plus hajinya? Lalu berkalkulasi pada gelarnya, apakah haji plus gitu dan sebagainya. Maka dirumuskan oleh pemerintah untuk menghapus istilah plus. Jadi haji khusus. Ya, menjadi haji khusus. Baik. Dan itu dari 970 travel haji umrah di Indonesia ini, itu ada sekian persennya yang memiliki izin untuk menyelenggarakan haji khusus. Gitu. Jadi tidak setiap penyelenggara ibadah umroh ini mempunyai izin untuk Tidak. menjalankan haji khusus. Tidak, karena izin umrah dengan izin haji itu berbeda untuk perusahaannya, biro perjalanannya. Betul. Jadi tidak setiap seluruh biro perjalanan yang memberangkatkan umroh itu memberangkatkan haji khusus juga gitu. Iya. Jadi karena izinnya berbeda. Kalau izin umroh biro perjalanan dengan izin umroh itu PPIU, penyelenggara ibadah umroh ya. Sedangkan penyelenggara ibadah haji khusus itu izinnya PIHK. Betul. Jadi izinnya berbeda, sama-sama dari Kementerian Agama. Yeah. Jadi dari izin itulah maka haji khusus memiliki kuota tersendiri dengan haji reguler. Berapa persentase dengan haji reguler? Untuk tahun terakhir 2019 saja. Betul. Itu dari 210.000 kuota Indonesia itu yang dipergunakan untuk haji khusus itu hanya 17.000. Jadi ya, ada 7% 8%. Iya, hampir 8% ya. Itu 17.000. Jadi sisanya sekitar 190 ribuan itu masuk ke reguler. Hanya perbedaannya haji reguler itu penuh penanganannya oleh pemerintah. Sepenuhnya. Betul. Dari awal setoran mungkin. Awal setoran, pengelolaan uang, kemudian perjalanan, sistem perjalanan, kontrak dan sebagainya sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi jemaah haji reguler itu durasinya juga lebih lama. Iya. Karena jumlahnya banyak. Betul. Beda dengan haji khusus. Kalau haji khusus ini
haji yang diketahui oleh pemerintah, daftarnya pun sama kepada pemerintah karena harus memerlukan kuota haji, tetapi dikelola secara swasta oleh biro perjalanan Perusahaan yang mungkin. ya perusahaan biro perjalanan yang memiliki izin penyelenggara ibadah haji khusus. Betul. Nah, Kang Wildan, yang sekarang ini berkembang ke masyarakat dengan pertanyaan tadi, adakah yang cepat-cepat gitu ya? Sedangkan haji reguler ini variatif, daya tunggunya sekarang ini Tergantung wilayah. tergantung wilayah, kepadatannya. Betul. Kaum muslimin di tempat tersebut, kuotanya berapa persen ya untuk kuota nasional ini. Betul. Ada yang menunggu 20 tahun, ada yang sampai 25 tahun, ada yang 30 tahun ya. Sedangkan haji khusus dari 17.000 kuota itu tidak ada prioritas travel mana. Iya. Asal jemaahnya daftar ke travel mana gitu ya. Betul. Ke biro perjalanan dari mana. Minimal itu untuk satu biro perjalanan tuh harus memiliki satu rombongan. Kalkulasi kalau dulu 45 orang. Dan jika kurang boleh travel tersebut berkonsorsium atau melakukan konsorsium dengan travel yang lainnya yang sama-sama kurang sehingga kuotanya terpenuhi. Betul. Bukan merger perusahaannya, tapi pengelolaannya gitu. Betul. Nah, ketika itu harganya berbeda memang tentu dengan reguler. Sangat jauh ya. Sangat jauh berbeda ya. Bisa 2-3 kali lipat. Betul. Dengan biaya haji reguler gitu. Betul. Hanya umpamanya apakah biaya haji khusus ini seenaknya saja untuk ditentukan, tidak juga ya. Ada standar khusus. Ada standar. Jadi Kementerian Agama dalam hal ini Menteri Agama melalui Dirjen atau melalui KMA, Ketentuan Menteri Agama, nah itu sudah menentukan standar terendah. Berapa? Ya umpamanya dan menggunakan kalkulasi dolar. Betul. Biasanya umpamanya $14.000. Sudah termasuk setoran awal mungkin. Iya, itu biasanya setoran awalnya $4.500. Betul. Ya kalau dirupiahkan per kurs hari ini sekitar 65 juta lah ya, atau 60 juta gitu. Itu kita daftarnya juga bukan langsung ke Kemenak, tapi ke PIHK mungkin. ke PIHK ya, ke travel. Iya, ya. Nanti travel itulah yang mendaftarkan ke Kemenak, ke bank yang ditunjuknya, dan nanti akan keluar nomor porsinya sama ya. Dengan asumsi pemberangkatan umpamanya 5-7 tahun. Betul. Jadi untuk kalau daftar hari ini itu sekitar 5-7 tahun lah kurang lebih menunggu di haji khusus. Jadi salah sekali kalau umpamanya ada yang mau daftar, saya pengen tahun besok berangkatnya pakai haji khusus, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Nah, ada alternatif yang terakhir selain haji reguler yang lama, haji khusus yang agak lama, ada sesungguhnya yang disebut dengan visa mujammalah. Nah, ini yang mungkin akan bisa menjawab harapan beberapa orang. Apa itu visa mujammalah itu? Visa mujammalah itu dulu sebelumnya disebut visa haji puroda katanya. Malah ada yang menerjemahkan undangan raja katanya gitu ya. Diundang sama raja. Jadi undang sama raja gitu. Ya lebih jauhnya sih mau diistilahkan apa saja boleh. Tapi pada prinsipnya itu visa mujammalah. Nah sekarang istilahnya sudah mujammalah. Dan dulu masih belum diketahui oleh pemerintah. Itu masih manual. Visa mujammalah itu dulu masih manual. Manual itu hanya diberikan pada kelompok, pada keluarga tertentu atau siapa atas permohonannya yang diberikan melalui kantor berita kedutaan besar Saudi Arabia umpamanya. Itu diberikan dan itu tidak ada yang ngurus biasanya, ngurusnya perorangan dan sebagainya, sehingga pihak pemerintah Indonesia juga tidak mau mengawasi. Betul. Jika terjadi sesuatu di Saudi Arabia kekurang layanan, tidak ada monitoring dari pemerintah waktu itu. Betul. Maka kali ini turunlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang baru tentang haji ya. Ya, yang baru tentang haji,
itu yang mengatur tentang visa mujamalah. Jadi visa mujamalah ini dianggap visa yang resmi, ya, yang mana pemerintah ikut memonitoring. Dan tidak boleh perorangan yang menyelenggarakannya. Itu harus travel yang berizin PIHK tadi. Oh, jadi ada ketentuan khusus ya, Ada sudah khusus. diakui oleh Indonesia, Iya. tapi harus dimonitoring oleh Kementerian Agama melalui Iya, PIHK. PIHK. Jadi PIHK ini sekarang bisa punya dua kesempatan. Dia memberangkatkan haji khusus, dengan porsi antrian. Betul. Dan bisa ia memberangkatkan haji dengan visa mujamalah tadi. Iya. Cuman ini makanya disebut visa mujamalah. Apa artinya? Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita saat itu, ya, untuk melengkapi. Mujamalah itu pelengkap. Jadi begini Kang Wildan, haji itu di area yang ditentukan itu jumlahnya sudah jumlah orangnya sudah dihitungkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Umpamanya muatnya 3 juta atau 2,5 juta. Betul. Umpamanya. Nanti yang reguler sudah masuk dari setiap pemerintah sekian. Dari Indonesia boleh jadi asalnya 230.000 menjadi 210.000. Itu kan 20.000 kosong. Iya. Waktu pengurangan tahun 2018. Iya. Pengurangan kuota 2017 sudah mulai ada pengurangan kuota. Nah, sekarang sudah mulai normal kembali, ditambah lagi umpamanya. Nah, pada masa pengurangan itu sudah dikalkulasi oleh Kementerian Saudi, oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh Kementerian Hajinya, bahwa ini masih memungkinkan untuk masuk, baik di Minanya, di Muzdalifahnya atau di Arafahnya. Maka dilengkapi dengan istilah mujamalah, maka dikeluarkanlah visa mujamalah Iya. untuk melengkapi jumlah yang tadi. Iya. Itu visa resmi. Bisa resmi ya. Resmi permit haji atau izin untuk melaksanakan haji. Artinya tidak akan jadi buronan. Dia masuk di pemeriksaan imigrasi Saudi pun akan dilihat visanya visa haji dan dia diperkenankan masuk ke Mekah. Ya. Iya. Nah, cuman makanya ini tidak bisa menunggu. Tahun itu juga berangkat. Daftar tahun sekarang sekarang juga berangkat. Saya misalnya, berangkat, ya. Oh. Jadi kalau Kang Wildan ini berencana, saya ini mau haji tapi pengen tahun ini, silahkan datang ke Biro Perjalanan Ibadah Haji ya khusus yang menyelenggarakan itu. Biasanya yang banyak itu, banyak menyelenggarakan itu. Kemudian kita daftar. Iya. Tapi kan belum pasti. Oh iya, karena pelengkap itu visa ya. mujamalah itu belum pasti datangnya. Tiap tahun memang ada, jumlahnya tidak diketahui. Nanti dipercayakannya ke biro mana kan belum tentu juga. Nah, maka oleh karena itu kita daftar duluan. Bedanya kalau reguler itu daftar langsung mendapatkan porsi antrian. Betul. PIHK yang haji khusus sama, daftar mendapatkan porsi antrian. Kalau visa mujamalah itu ia tidak mengantri. Tahun itu dia berangkat. Itu. Cuman kita belum bisa menentukan jadi nggak Pak berangkatnya. Tergantung kuota. Tergantung kuota. Makanya nanti visa tambahan dari pemerintah Saudi itu diberikan atau diberi kewenangannya kepada kedutaan besar Saudi Arabia di negara. Bukan untuk Indonesia saja. Hati-hati, mujamalah itu bukan hanya untuk Indonesia. Seluruh negara di dunia ini diberi visa mujamalah untuk melengkapi jumlah jemaah haji tahun berjalan. Nah, nanti yang akan menyampaikannya adalah kedutaan besar Saudi Arabia di negara tersebut. Maka visa mujamalah ini tentu datangnya terlambat. Oh, iya. Iya, biasanya sudah selesai dulu yang jemaah haji reguler berangkat itu. Itu yang makanya haji khusus melalui PIHK ya penyelenggara ibadah haji khusus biro-biro perjalanannya itu tidak akan bareng pemberangkatnya dengan jemaah haji reguler. Sistemnya berbeda. Ya karena dia memberangkatkan sendiri, kontrak pesawat sendiri, beda kan langkahnya. Kalau reguler itu masuk asrama haji dulu, karantina lah gitu, untuk bisa memahami perjalanan dan sebagainya. Pemerintah menyiapkan, kemudian pesawatnya disiapkan oleh pemerintah. Kalau haji khusus melalui biro perjalanan tidak demikian.
iya kontrak sendiri gitu. Makanya ya hotel pesawat makanya tidak masuk ke asrama dulu gitu. Tasnya juga tidak seragam Beda, semuanya berbagai tergantung tas biro perjalanannya umpamanya ya. Warnanya begini, khasnya begini karena itu swasta. Kemudian hotelnya di sana, hotel transitnya di mana, hotel yang akan di Mekahnya di mana, jaraknya sebagaimana. Tergantung berapa biaya yang kita berikan pada travel tersebut dan program yang telah ditawarkannya kepada kita. Umpamanya bintang 5, bintang 4, jaraknya sekian gitu. Program seperti ini, itinerarinya atau runtuyan perjalanannya seperti ini, itu mempengaruhi pada jumlah biaya yang harus diberikan oleh calon jemaah. Hanya kalau bisa mujammalah itu pada tahun itu juga langsung berangkat itu susah dikuatakan kan, mau siapa itu, soalnya pemerintah Saudi mendadak nih ada umpamanya sekitar 4.000 untuk Indonesia bisa mujamalah gitu. Nanti itu kontrak ya berapa ya, harganya memang di atas harga haji khusus gitu ya. Kalau haji khusus tadi terendah umpamanya 15.000 saja, $15.000. Kalau ini ya sekitar berapa? 120 atau 130 juta lebih 150 juta lah ya. Dengan kurs hari ini umpamanya 150 juta. Nah, kalau bisa mujamal ini bisa lebih dari itu. Lebih ya. Ya bisa lebih. Dari sampai bisa menjadi 20 sampai 25.000 gitu ya. Jadi mungkin yang disebut jalur cepat haji ini ya itu salah satunya visa mujamalah ini. Visa haji mujamalah ini. Iya, cuman harus tersedia uang yang kelipatannya lebih banyak daripada jangan dibandingkan dengan haji reguler. Itu perbandingannya hampir dekat dengan haji khusus atau haji plus tadi ya. Betul. Cuman pelayanannya persis karena dikelola oleh Biro Perjalanan Haji Khusus, itu persis seperti haji khusus. Betul. Pelayanannya. Pasti di atas bintang 4, bintang 5. Iya, dan durasi waktunya 21 hari. Jadi atau lebih kurang daripada itu. Lebih kurang ya. Bisa lebih kurang daripada, karena dalam haji itu lebih cepat, lebih lama, lebih mahal. Ya? Iya. Lebih mahal. Lebih cepat, lebih mahal. Durasi waktunya lebih cepat, malah lebih mahal. Karena kenapa? Ya beda kan. Kalau di tengah-tengah pusat pelaksanaannya haji, dekat pada hari-hari haji, itu harga hotelnya high season ya, segala sesuatunya menjadi mahal. Ya samalah musimnya lebaran kita juga kadang-kadang pada naik gitu. Jadi kita juga harus paham dalam posisi seperti itu. Betul. Terima kasih Pak Kiai. Informasinya sangat bermanfaat untuk orang-orang yang secara khusus menanyakan tentang jalur cepat untuk berangkat haji. Nah, jika haji khusus dan haji mujamalah ini salah satu jalur cepat untuk berangkat haji, mungkin banyak orang bertanya atau banyak calon jemaah haji yang ingin berangkat melalui jalur cepat ini, bagaimana cara mendaftarnya atau prosesnya itu seperti apa? Tentu dari 3 jenis cara berangkat haji di Indonesia ini berbeda juga cara berdaftarnya. Untuk haji reguler kan seperti biasa umum diketahui masyarakat, dia datang nanti ke kantor Kementerian Agama di kabupatennya masing-masing, kemudian mengisi formulir dan sebagainya, nanti dipoto di situ dan sebagainya, nanti datang ke BPS, bank penerima setorannya, sudah ada nomor rekeningnya, diverifikasi, nanti keluar nomor porsinya ya. Betul. Resmi tahun berjalan berapa dan kalkulasi berangkatnya tahun berapa. Itu yang reguler. Betul. Sedangkan yang khusus kita datang ke biro perjalanannya atau travel hajinya gitu, yang memiliki izin haji umroh. Tapi itu harus ditanya dulu apakah ini memiliki izin PIHK atau tidak ya? Penyelenggara ibadah haji atau tidak gitu. Jangan-jangan nanti akan dilempar ke tempat lain atau lain sebagainya. Jadi lebih baik cari yang resmi PIHK yang menyelenggarakan ibadah haji. Ya. Kemudian tentu itu mengisi formulir pendaftaran dan sebagainya, pas foto, KTP, KK seperti biasa, paspor dan lain-lain. Nanti akan dibantu oleh pihak PIHK ya atau biro perjalanannya, kemudian membayar $4.500
itu sebagai apa namanya down payment atau DP $4.500 wajib karena masuk ke rekening Kementerian Agama. Baru keluar nomor porsinya nanti akan diurus oleh biro perjalanan tersebut. Betul. Dan untuk visa mujamalah yang instan tahun itu berangkat, itu yang lebih penting bahwa itu juga harus mendaftarnya ke travel yang resmi. Yang menyelenggarakan visa mujamalah gitu. Dia biasanya diminta $3.000 atau $4.000 dulu ya sebagai down payment-nya, tapi belum dipastikan dia mendapatkan kuota atau visa gitu ya. Maka harus terikat perjanjian dengan biro yang bersangkutan. Jika tidak keluar gitu, maka jika tidak keluar visanya dan tidak jadi berangkat, maka uang tersebut harus utuh pulang kembali. Betul. Nah itu beda dengan PIHK yang haji khusus, itu kan di Kementerian Agama tidak ada masalah gitu. Tidak jadi atau gagal berangkat bisa dikembalikan oleh pemerintah. Kalau ini kan biro yang menyelenggarakan, umpamanya down payment kita DP ini diberikan umpamanya 3.000 paling kecil ya, 4.000 atau 5.000, maka harus dibuat perjanjian di atas materai bahwa jika tidak jadi berangkat, maka keseluruhan uang itu harus kembali pada saat tidak berangkatnya umpamanya. Jangan terjebak oleh penyelenggara perorangan yang apalagi tidak memiliki izin, sekalipun dia paham tentang dunia Saudi. Betul. Paham tentang di Mekah karena sudah lama jadwal terbangnya dan lain sebagainya, haji itu tetap harus diselenggarakan antara pemerintah bukan perorangan. Betul. Makanya pemerintah Saudi begitu tegas, la hajja duna tasrih. Dan itu prosesnya Mas Wildan. Hanya saya berpesan sebelum diakhiri, jika tidak melalui visa yang tadi, haji reguler, haji khusus, dan visa mujamalah, sebaiknya dihindarilah. Ada yang menawarkan dengan visa umrah, ada yang menawarkan dengan visa ziarah gitu ya, ada yang menawarkan dengan visa bentuk yang lain atau kunjungan yang tidak tertulis visa haji. Jangan sekali-kali masyarakat untuk mencobanya. Karena kasihanlah, dan ini banyak terjadi dari sejak tahun 2016, banyak kasus ya. Betul. Atau mengambil visa dari Filipina, dari negara lain. Banyak kasus terjadi seperti itu. Saya himbau kepada masyarakat sebaiknya menghindari hal itu. Baik. Apa masalahnya? Di sana juga kalau bukan visa haji dikejar-kejar. Iya, kasihan. Tanpa izin itu ya? Tanpa izin, karena tidak ada izin haji. Tidak tasrih haji, bagaimana bisa tenang? Betul. Nanti didiamkan di transit hotel, kita tidak boleh keluar sebelum ramai orang banyak hajinya. Terus dijemput dari Jeddah di bawah jalan tikus. Coba kalau ada kecelakaan di jalan. Iya, walaupun kerjasamanya dengan orang Saudi, dia paham pokoknya dunia Saudi, tapi ibadah malah jadi nggak tenang. Tentu sangat riskan ya. Riskan. Dan ini kasus-kasusnya tiap tahun terjadi. Jadi selagi kita bisa menempuh ada jalan-jalan yang resmi, ya, tempuhlah jalan yang resmi. Baik. Ibadah lebih tenang gitu ya. Kita juga tidak akan terganggu secara psikologis gitu. Dan ada apapun ada yang bertanggung jawab. Betul. Antar negara ya yang bertanggung jawab dan dimonitoring oleh pemerintahan. Demikian Kang Wildan. Terima kasih atas pencerahan dan informasi yang sangat bermanfaat. Demikianlah sahabat kaum muslimin, jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah masuk ke dalam tim redaksi kami tentang bagaimana menempuh jalur haji ekspres ataupun cepat. Terima kasih atas perhatiannya sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.